Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah wa kana min ni'matin fa min Allah subhanahu alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Fa uhayyu bi tahiyyatil Islam tahiyyatul thayyibatin 'indillahi tahiyyatin ahlil jannah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ingkang kula hormati sedaya para sepuh saking Masjid Al-Isnan Mubarakah, ingkang kula hormati sedaya pengurus takmir Masjid Al-Isnan Mubarakah lan sedayanipun jamaah Masjid Al-Isnan Mubarakah ingkang dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah lan panjenengan wonten dalu punika saged makempal lenggahan sareng-sareng sedayanipun. Mugi-mugi kula lan panjenengan ingkang lenggah wonten dalu punika kasebut wonten setunggal hadisipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing punika, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Piyantun ingkang melampah tumuju dalan ilmu lajeng niat ingsun semata-mata hanya untuk ngaji, maka mereka akan angsal pahala, akan mendapatkan pahala tidak hanya mudah di dunia tapi mudah sampai melebet swarginipun Allah Subhanahu wa taala. Tawi wonten hadis sanesipun yang menika, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Piyantun ingkang dipunkersakaken dening Allah Subhanahu wa taala angsal kesaenan, insyaallah dipun paringi gampil anggenipun ngaji ilmu agama. Sakmenika kula lan panjenengan makempal wonten dalu punika niat kita mengkaji ilmu fikih, terutama di bab tentang puasa. Bapak ingkang dipermuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kula lan panjenengan kirang langkung dua pekan malih kula lan panjenengan mlebet sasi siam utawi sasi poso. Maka untuk memasuki bulan Ramadan kula lan panjenengan kedah gadhahi persiapan, perlu yang namanya persiapan. Maka hari ini kula lan panjenengan sareng-sareng persiapan ngaji terkait tentang fikih di bulan Ramadan, terutama fikih puasa. Nah, karena kula lan panjenengan ngaji sampun sami-sami bika kitab Safinatun Najah, maka karena kalau Safinatun Najah berpuasa ini kita ngaji, insya Allah satu pertemuan boten selesai, maka kita fokus kepada pertanyaan-pertanyaan ingkang sampun panjenengan sampaikan kepada Mas Fahri. Nah, ini wonten pertanyaan yang pertama, apa yang dapat membatalkan puasa dan bagaimana caranya agar terhindar dari sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, panjenengan saged bika bab tentang faslun fi ma yufsidu bihi shaum. Fasal yang membahas tentang sesuatu yang merusak puasa. Halaman pinten Mas Fahri? Halaman 43. Nah, di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan yaqulus shaum bi riddatin wa haidin. Puasa bisa batal karena satu, karena riddah. Riddah nika napa? Riddah nika panjenengan murtad utawi keluar dari agama Islam.
panjenengan poso siang-siang terus tiba-tiba ada niat untuk murtad, auzubillah min dzalik, maka puasanya batal. Nek ampun nggih. Wa haidin, dan haid. Haid ini panjenengan kedah mangertos, haid hanya untuk perempuan. Panjenengan Laki-laki. siang-siang puasa tiba-tiba batal puasanya, ditangoti kalian nyanyi panjenengan, lupa kok batal puasanya, ngapunten kula nembe haid. Nah ini kan betul mungkin. Nah yang haid itu hanya perempuan. Wa nifasin, nifas disami, nifas menikah juga khusus untuk perempuan. Kalau haid keluar ketika di luar fase kehamilan, ini juga perempuan. Karena namun punya alasan, wah saya puasanya batal amargi kula nglairke. Nah, kula boten percaya nek ngoten. Nah, wilada, melahirkan. Jadi kalau istri panjenengan melahirkan, maka puasanya batal. Misalkan di hari yang ke-10 bulan yang ke-9 sudah masuk HPL, tapi kalau panjenengan tetap untuk niat puasa, tetap diniati untuk puasa. Lalu ketika di tengah perjalanan ternyata terasa perutnya kontraksi, dan di hari tersebut sekalian putranya atau putrinya lahir, maka puasanya menjadi batal. Wa jununin walau lahwatan, dan juga gila. Gila niku maksudnya di sini adalah zahabul akli, nopo hilang akal. Nah enten apalagi pikir utang itu betul. Yang dimaksud gila di sini adalah zahabul akli, hilang akal. Hilang akal itu berarti ketika diajak ngobrol sudah tidak nyambung. Tapi kalau gila di sini panjenengan maknai sebagai stres mikir utang, misalkan stres mikir tagihan, maka ini boten gila. Wa jununin walau lahwatan wa bi'irma'in, dan yang selanjutnya adalah setelah hilang akal atau gila adalah irma. Irma menika maknanya adalah ketika panjenengan ketemu dengan puasa lalu tiba-tiba step. Nah ini namanya irma. Step ini kan pripun gitu, coba step ini kan ngomong tiba-tiba kejang. Nah tiba-tiba kejang, maka puasanya batal. Semaput. Nah semaput itu juga sama. Jadi tiba-tiba panjenengan semaput betul-betul karena hilang akal, betul kok semaput akan digantuk deh. Kan wonten nih kok ketika upacara anak-anak SD, SMP, SMA alasannya semaput tapi ternyata ngantuk. Nah, kalau betul-betul karena hilang akalnya atau karena betul-betul semaput tadi atau irma, maka puasanya batal. Wa bi irma'in, dan dengan semaput, wasakarin, dan ketika mabuk. Mabuk niko puasanya batal. Wasakarin ta'adda bihi in amma jami'an nahar, dan ketika misalkan mabuknya malam sampai subuh dia boten sadar, sampai subuh boten sadar, pertengahan siang boten sadar, maka dia tetap puasanya tidak dianggap sah, atau puasanya walaupun dia niat tetap batal. Walaupun mabuknya di waktu malam, tapi karena efeknya masih terus bertahan sampai siang, maka puasanya tidak dianggap sah. Nah ini kok hal-hal yang kemudian merusak puasa. Jadi kalau panjenengan ketika pengen terhindarkan dari yang namanya pembatal puasa, maka yang tadi disebutkan dihindari.
Nah, terus kemudian selain daripada yang disebutkan di sini adalah panjenengan makan di waktu siang hari. Nah, panjenengan makan di waktu siang hari, maka puasanya juga batal. Atau kemasukan sesuatu dari lubang yang ada dalam tubuh kita yang berjumlah kurang lebih 9. Nah, lubang yang ada di tubuh kita, lubang kedua mata, lubang kedua hidung, lubang dua hidung, lubang dua telinga, dan lubang mulut, serta lubang bagian depan dan bagian belakang. Kalau ada sesuatu yang masuk di sana, maka puasanya batal. Misalkan panjenengan secara sengaja memasukkan air ke telinga panjenengan secara sengaja, maka puasanya batal. Lurus kalau misalkan korek kuping itu batal apa enggak? Kalau korek kuping, maka korek kuping itu para ulama mengatakan tidak membatalkan, asalkan memang tidak sengaja dimasukkan terlalu dalam sampai kemudian masuk ke telinga kita. Atau misalkan panjenengan secara sengaja memasukkan air ke hidung panjenengan, maka puasanya batal. Kalau boten sengaja pripun? Kalau infus menika menurut sebagian ulama ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan tidak membatalkan. Kenapa membatalkan? Karena ada nutrisi yang masuk. Karena ada nutrisi yang masuk lewat jarum suntik yang kemudian disuntikkan ke pembuluh darah kita, maka para ulama ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Menawi kula meyakininya adalah batal. Dan ini kalau untuk infus atau inhaler. Nah, inhaler ini kok panjenengan ketika memasukkan ke dalam hidung, sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama yang lain mengatakan pengakutan, sebagian ulama mengatakan membatalkan, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan. Khusus untuk inhaler, kula berpegang kepada yang tidak membatalkan inhaler. Nah, monggo panjenengan bisa memilih yang mana. Itu deh. Lalu termasuk pangapunten panjenengan keluar mani secara panjenengan sengaja, baik secara mandiri atau karena orang lain, maka itu puasanya batal. Atau ketika panjenengan pangapunten berhubungan dengan istri panjenengan, maka juga puasanya batal. Nah, itu nanti terkait tentang makan secara sengaja dan panjenengan berhubungan dengan istri, maka ini nanti ada bab tersendiri di bab tentang fi bayani ma yajibu bihi al-kafaratu wa ma yadhkuru ma'aha. Jadi bab tentang kafarah. Nah, untuk nanti panjenengan yang secara sengaja berhubungan di bulan Ramadan, di sana ada kafarahnya. Kafarahnya adalah panjenengan yang paling pertama ketika panjenengan secara sengaja membatalkan puasa lewat berhubungan, maka satu, panjenengan berpuasa 30 hari pangapunten 2 bulan atau 60 hari secara runtut berturut-turut tanpa ada jeda. Lalu selanjutnya ketika panjenengan tidak bisa, maka memerdekakan budak. Ketika memerdekakan budak tidak bisa, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. Satu orang miskin diberi makan ukuran 1 mud. Berarti kalau 60 berarti sama dengan 60 mud. Nah, ini untuk kemudian kafarah bagi panjenengan yang batal puasa secara sengaja karena apa? Karena berhubungan suami istri. Nah, di sini dijelaskan
Wa yajibu ma'al qada'i li shaumi al-kafaratul 'uzma wa ta'dziru 'ala man afsada shaumahu fi Ramadan yawman kamilan bi jima'in tamin athamna bihi lis-shaum. Nah, wajib untuk panjenengan semua bersama dengan qada dan kafarah bagi siapa? Bagi mereka yang kemudian puasanya rusak akibat perbuatan berjima atau kemudian berhubungan suami istri. Nah, kafarahnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini beberapa hal yang kemudian panjenengan tetap perhatikan untuk terkait tentang pembatal puasa. Lalu yang kedua, apa yang perlu kita lakukan apabila muadzin azan lebih cepat dari jadwal semestinya? Nah, ini berarti muadzin itu wajib sebelum azan itu ampun ngantuk. Nah, kalau muadzin azannya itu tidak tepat pada waktunya, itu resiko menyesatkan orang-orang yang mendengarkan. Maka efektifnya adalah untuk maghrib niko ahsannya, baiknya muadzin itu azan lebih mundur daripada waktu yang ada di jadwal imsakiyah niko. Kenapa? Karena untuk ihtiyat agar orang tidak batal puasanya. Dan untuk subuh maka panjenengan boleh azan beberapa menit sebelum masuk waktu subuh. Kenapa? Ihtiyat ketika waktunya mepet. Takutnya apa? Takutnya orang ketika panjenengan azan ternyata sudah masuk waktu untuk wajib berpuasa. Maka untuk maghrib panjenengan sebagai muadzin yang ada di sini bisa dimundurkan 1 menit 2 menit. Untuk yang subuh dimajukan 1 menit 2 menit. Tadi agar hati-hati. Kenapa? Karena untuk berpuasa, terutama puasa wajib niko, patokannya boten azan. Misalkan masjid ini azan tepat waktu, masjid di sana azan 5 menit terlambat, maka boten kok panjenengan aku azannya kalau masjid kotor. Misalkan kalau sahur bisa lebih banyak makannya, nanti kok betul saja. Patokannya adalah dukhulul waktu, maksudnya waktu. Difahami ya? Jadi patokan panjenengan batal puasa atau panjenengan membatalkan puasa panjenengan dengan panjenengan berhenti sahur adalah boten muadzin tapi dukhulul waktu, masuknya waktu. Misalkan Allah katakan dalam Quran surat Al-Baqarah dengan kalimat bahwa kulolan panjenengan diminta untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan cara apa? Dengan cara kemudian melihat abiyadul khayti minal aswadi minal fajr. Jadi kita diminta untuk melihat garis putih ketika waktu pagi hari. Maksudnya garis putih niko ketika waktu pagi hari fajar niko biasanya nanti mega niko berwarna agak sedikit keputihan. Nah, ini berarti sudah waktunya panjenengan untuk berhenti melaksanakan sahur. Atau kalau sekarang berarti ketika waktu subuh. Nah, untuk berbuka biasanya patokannya bukan kok muadzin tapi patokannya adalah masuk waktu. Nah, kadang-kadang untuk orang awam mereka patokannya adalah waktu. Maka panjenengan sebagai penyelenggara kegiatan Ramadan di daerah setempat masing-masing, panjenengan bisa tadi untuk berhati-hati. Maghrib bisa panjenengan akhirkan 1 menit 2 menit. Subuh juga bisa panjenengan awalkan 1 menit 2 menit. Pada terkait tentang waktu kita berpuasa di bulan Ramadan. Kalau ada yang mau panjenengan tanyakan lagi, monggo silakan. Monggo Pak Santo.
dimundurkan 1 menit atau 2 menit ya. Nah terus ini karena lingkungan kita itu masjidnya kan banyak gitu. Misalkan di sini masjidnya dimundurkan, tapi masjid lain sudah ada, terus kita buka tapi ikuti masjid lain bukan masjid di sini, boleh enggak? Nah itu patokannya tetap masuk waktu. Misalkan walaupun masjid yang lain misalkan azannya lebih cepat, tapi kok ternyata belum masuk waktu sesuai jadwal imsaknya ini kok, maka tetap patokannya adalah masuknya waktu. Nah, panjenengan sebagai muadzin yang bertanggung jawab mengumumkan, maka patokannya adalah masuknya waktu. Enggak, kalau waktu itu mungkin ya kalau sudah ada, itu udah masuk waktu gitu. Cuma itu kan tepat ya. Nah di sini dimundurkan. Nah kita mengikuti suara azan yang dilahirkan dan sudah masuk waktu. Oh, kalau sudah masuk waktu berarti boleh. Ya? Boleh panjenengan membatalkan. Pokoknya catatannya bukan karena azannya, tapi karena masuk waktunya. Betul, waktu setempat. Jadi misalkan panjenengan sudah punya jadwal imsakiyah yang panjenengan tempel di rumah maupun panjenengan patokannya dengan itu. Nah untuk masjid, karena masjid ini nanti kan sifatnya ketika ada orang-orang yang tidak mengerti jadwal, biar puasanya tetap sah dan tidak batal. Karena misalkan tinggal 5 menit, ternyata muadzin azan lebih cepat padahal belum masuk waktu, maka siapapun yang mendengarkan azannya dan dia berbuka, maka bukannya adalah bukan berbuka puasa, tapi puasanya batal. Nah betul, karena apa? Karena boten bertanggung jawab juga. Hati-hati. Nah tapi ketika yang mendengar azan itu pada akhirnya tahu, oh ternyata kok azan itu lebih cepat, dia akhirnya membuka jadwal imsakiyah, dan ketika dia tahu maka puasanya batal dan wajib untuk diqadha. Betul ya? Karena dia ketika berbuka dia salah dalam melihat jadwal, maka kesalahan dalam melihat jadwal ini adalah kesalahan yang tidak dianggap dalam uzur syar'i. Termasuk ketika sahur. Ketika sahur panjenengan bangun kok delalah melihat langit ketok isih peteng. Nah, panjenengan makan yang banyak, tiba-tiba ternyata isih peteng itu awan dimendung, ternyata sudah jam 5. Berarti sudah lewat subuh. Maka yang seperti ini kasusnya panjenengan ketika terjadi puasanya batal. Kenapa? Karena tidak dianggap bertanggung jawab dan berhati-hati dalam melihat waktu puasa. Jadi kedah kelolaan panjenengan bertanggung jawab juga dengan waktu yang sudah dibagikan atau dengan jadwal imsakiyah yang panjenengan sudah terima masing-masing nanti insyaallah biasanya. Matan jelas Pak Santo? Oke. Yang lain monggo. Oh, kalau ada. Sampun jelas ya. Alhamdulillah Nabi sampun jelas. Nah, berarti ingin kedah panjenengan mangertos adalah ketika tadi waktu sudah masuk panjenengan silakan berbuka, walaupun misalkan belum ada, tapi panjenengan tanggung jawab dengan pribadi panjenengan. Oh saya sudah tahu kalau ini sudah masuk waktu dengan patokan jadwal yang bisa dipertanggungjawabkan, maka panjenengan boleh membatalkan puasa panjenengan. Itu secara pribadi. Tapi untuk skala masjid tadi kami menyarankan agar orang-orang awam yang tidak mengerti jadwal itu puasanya tetap aman. Untuk subuh panjenengan bisa awalkan 1 menit 2 menit.
untuk maghrib bisa diakhirkan 1 menit 2 menit. Rekod saran dari kami. Lalu untuk selanjutnya pembatalan puasa tadi, maka panjenengan harus hati-hati jangan sampai kemudian puasa kita di bulan Ramadan nanti terbatalkan. Kita berpuasa di bulan Ramadan 1 kali batal menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. 1 kali batal secara sengaja di bulan Ramadan itu untuk menggantinya 1 tahun, maka tidak akan punya pahala yang sama. Walaupun panjenengan batal sekali, panjenengan ganti sekali bisa. Tapi kalau kita bicara tentang yang namanya adab, kita bicara tentang yang namanya fadilah, keutamaan, maka qadanya panjenengan dibandingkan dengan puasa di bulan Ramadan yang panjenengan tinggalkan, maka tidak ada nilainya yang sama. Artinya tetap mulia puasa panjenengan ketika di bulan Ramadan. Ya, mungkin seperti itu ingin saged dipun sampaikan. Monggo. Tadi kan dijelaskan yang membatalkan puasa itu kan memasukkan sesuatu ke rukun yang 9. Nah, itu saya pernah mendengar juga, pernah membaca buku juga. Itu yang membatalkan puasa itu kan makan dan minum lah ya. Makan minum berarti kan masukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, kalau memasukkan ke lubang yang 9 itu katanya nggak membatalkan puasa. Misalkan kita wudhu kada sebenarnya masukkan air ke hidung, gitu. Yang penting kita hati-hati, itu kan tidak membatalkan. Terus kemudian pas sakit mata, ditetes mata, itu berarti neteskan mata. Kamu obat tetes mata itu sudah batal karena pengertiannya tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Oke. Itu mohon dijelaskan lagi gitu. Terus yang satu lagi yang infus itu orang sebagian ada yang batalkan, ada yang tidak. Yang tidak itu alasannya karena memasukkan infus itu nutrisi itu tidak melalui mulut, jadi itu tidak membatalkan puasa. Kita jawab yang pertama. Yang pertama adalah memasukkan makanan ke mulut, maka kalau cuma di mulut saja itu sebenarnya bukan membatalkan, cuma di mulut. Ketika sudah memasuki kerongkongan, maka ini yang membatalkan. Termasuk juga ketika berkumur niko, menurut madzhab Syafi'i, ketika di bulan Ramadan berkumur tamatmat, berkumur niko hukumnya kalau terlalu banyak khusus di bulan Ramadan hukumnya jadi makruh. Hukumnya jadi makruh. Termasuk juga istinsyaq niko khusus untuk di bulan Ramadan dan khusus untuk mereka yang berpuasa hukumnya jadi makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan tadi ada air yang masuk. Nah, batasnya masuk itu seberapa dalam untuk hidung dan mulut. Untuk hidung dan mulut asalkan tidak masuk ke kerongkongan atau tenggorokan, maka ini tidak membatalkan. Jadi misalkan panjenengan pakai mencicipi makanan yang membuat batal. Tapi kalau mencicipi setunggal piring kali piring ini kok masalah nih Pak. Kalau mencicipi nih kok, nyicipi namanya sekedip, itu tidak batal. Kenapa? Karena yang membatalkan itu adalah ketika bagian makanan sudah masuk ke dalam kerongkongan. Yang mencicipi otomatis dia hanya berhenti di lidah saja. Kayak tadi untuk mencicipi makanan hukumnya tidak membatalkan, karena tidak melewati kerongkongan atau tidak melewati tenggorokan. Kalau misalkan lewat hidung, jadi batasnya adalah lubang kerongkongan dan lubang tenggorokan. Lalu terkait tentang infus tadi, karena sudah kami jelaskan di awal ada perbedaan ulama di sana, dan kemudian kami memilih yang kemudian membatalkan. Kenapa? Karena otomatis ketika
ketika orang diinfus itu, saya pribadi, ini kami pribadi memilihnya. Ketika orang diinfus, otomatis dia sakit dan dia punya keringanan untuk tidak berpuasa. Dan ketika berpuasa, misalkan dokter mengatakan kamu sebaiknya tidak berpuasa. Ketika dia berpuasa, maka justru malah jatuhnya zalim kepada diri sendiri. Nah, terus ketika kita misalkan logikakan, kalau orang sehat menggunakan infus, nah fungsinya untuk apa? Otomatis dengan infus itu dia akan tambah tenaganya, dia akan bertambah energinya dengan infus yang terpasang pada dirinya. Nah, ini pendapat kami, pendapat yang kami pilih yang menikah untuk infus adalah membatalkan. Walaupun kami jelaskan di awal tadi ada ulama yang mengatakan tidak batal. Betul Pak Santo. Mohon. Sikat gigi jatuhnya makruh juga. Nanti jatuh hukumnya sama seperti bersiwak. Menurut Imam Nawawi, bersiwak niko untuk orang yang berpuasa sunnahnya hanya ketika sampai sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu masih dihukumi sunnah. Setelah zuhur maka hukumnya jadi makruh. Tapi boleh panjenengan gosok gigi, bukan masalah, hanya saja makruh. Utawi tidak diperkenankan, bukan haram, tapi hanya saja kurang afdol. Wonten malih monggo. Itu orang yang berpuasa, khususnya untuk perempuan yang masih subur masa punya masih subur lah. Nah itu menginginkan puasa itu bisa selesai 1 bulan. Terus akhirnya minum obat menunda haid itu bagaimana? Itu kan banyak. Misalkan mau umroh mau haji juga kadang pakai obat menunda itu. Puasa ini sekarang trennya juga untuk ibu-ibu itu minum obat itu biar puasanya itu Tanun kita memahami. Asalkan dengan dibersamai dengan resep dokter atau dibersamai dengan orang yang ahli di sana, maka tidak ada masalah. Misalkan sudah konsultasi dengan pihak kedokteran yang memang ahli di sana, dan ketika berkonsultasi tidak masalah ketika menggunakan obat tadi, maka bukan masalah ketika ada ibu-ibu yang menggunakan obat penunda haid agar puasanya 30 hari penuh. Asalkan tadi dia dibersamai dengan orang yang ahli di sana atau dibersamai dengan dokter-dokter yang ahli di sana. Ketika pemberangkatan umroh pun juga sama. Umroh ketika menggunakan obat penunda haid pun juga tidak secara sembarangan minum sendiri, karena nanti kalau secara sembarangan minum sendiri justru malah jatuhnya tadi zalim dengan diri sendiri. Tapi dibersamai dengan orang-orang yang ahli di sana, dengan ahli kesehatan yang kemudian memang fokus di sana, sehingga obat yang diminum itu sesuai dengan takaran dan tidak jatuh kepada zalim kepada diri sendiri. Misalkan dari pihak kedokteran atau pihak yang ahli di sana mengatakan oh tidak boleh, maka hukumnya bukan halal. Tergantung keputusan dari pihak yang memang ahli di sana untuk menilai tubuh daripada ibu tersebut baik atau tidak untuk setahun sekali misalkan diminumi oleh obat tersebut, karena nanti pasti akan ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya ini nanti apakah berkesesuaian atau cocok dengan kondisi tubuhnya, maka ini yang lebih paham adalah pihak yang memang ahli di sana. Tapi secara fikih bukan masalah. Sama jelas? Sama? Iya, monggo Pak. Kalau niat membatalkan puasa itu kan batal ya? Betul, kalau orang niat batal puasa maka puasanya batal.
kita belum ada makanan itu berarti niat dulu batal. Benar ada misalkan. Oh, matan. Dalam perjalanan, misalkan ini kita membayangkannya naik tol misalkan, naik tol bawa mobil, di mobil berteman makanan, otomatis kan tidak bisa berhenti kiri kanan juga kan kalau di tol nih. Ketika sudah masuk waktu, maka tadi diniatkan untuk batal. Diniatkan batal, dengar adzan, diniatkan batal, terus nanti panjenengan kalau sudah nemu rest area maka segera melipir untuk membatalkan secara fisiknya tadi, minum air putih atau kemudian dengan makan kurma. Jadi ketika sudah dengar adzan, panjenengan boleh untuk niat membatalkan tadi, dan nanti ketika memang sudah menemukan tempat untuk makan segera melipir untuk membatalkan puasanya. Niatnya dalam hati. Ya, cukup dalam hati mawon. Cukup dalam hati niat, ya Allah, karena sudah batal puasa, maka saya niat untuk batal. Karena tadi ketika panjenengan berpuasa niku kan larangan-larangan untuk panjenengan kerjakan niku kan tidak hanya tentang makan dan minum saja. Misalkan kalau tidak segera niat untuk yang putri tidak segera niat untuk membatalkan, terus tiba-tiba haid, akan repot. Atau misalkan untuk panjenengan yang laki-laki, misalkan di dalam mobil bersama dengan pasangannya, terus panjenengan belum niat batal, belum niat untuk membatalkan, lalu terjadi hal-hal yang mungkin panjenengan semua ketahui misalkan. Nah, ini kan kalau sudah niat batal kan tidak masalah. Tapi kalau kemudian belum niat batal dan kemudian tidak berniat untuk membatalkan puasa, maka puasanya pun juga jadi bermasalah. Jadi boleh panjenengan ketika di jalan sudah dengar adzan niat dalam hati untuk membatalkan puasa. Niat betul. Iya. Kita dalam perjalanan tahu capek terus niat waduh tak batalin aja gitu. Adalah gak dapat minuman gitu, gak dapat makanan gitu. Oh. Gitu. Terus tak lanjut deh gitu, boleh apa enggak? Tetap batal, sudah batal. Nah, kalau perjalanan jauh sekalian diniatkan safar mawon sebenarnya. Mungkin berubah. Oh, iya. Kalau sudah niat batal maka sudah batal. Niat batal terus tidur kereta bangun tidak dapat makanan misalkan, maka tetap sudah batal. Nah, tapi kalau memang safar tidak dapat dosa, karena tadi orang safar dia punya rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi kalau perjalanan cuma sini misalkan ke Solo kota terus wah capek batal, nah ini baru dosa. Tapi kalau memang safar tidak ada masalah. Nonton balik, sama jelas kan? Monggo. Ini puasa bagi anak kecil. Puasa bagi anak kecil kalau belum akil balik maka hukumnya sunnah. Tapi belajar dulu bahasa duk atau bahasa dulu. Ini nanti dilanjutkan puasa lagi apa udah tidak puasa? Oh, itu tergantung tarbiyah. Jadi tidak ada batasan dalam syariat untuk harus begini. Misalkan panjenengan sebagai orang tua nanti makannya ketika jam 12, batas waktunya 1 jam. Nah itu kebijakan masing-masing orang tua. Tidak harus misalkan setengah jam atau 30 menit motor-motor. Tergantung kebijakan dari pihak orang tua. Ya orang tua misalkan kamu boleh makan jam 12 nanti sampai jam 1, setelahnya tidak boleh makan lagi. Nah itu tergantung kebijakan tarbiyah atau pendidikan orang tua masing-masing. Nah kenapa? Karena dalam syariat hanya mensyariatkan puasa 1 hari penuh, dan itu pun untuk yang sudah akil balik. Kamu jelas Bapak? Konten balik? Sampun? Jelas ya? Ya. Karena jelas mau saran-saran dipromosikan ya mau alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa majelis subhanallah.
bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat dan banyak-banyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh lana Ramadan. Katan akhirul da'wana alhamdulillah